Ya, kita akan mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca. Saya ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ayat 37. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Kita yang membawa kitab bisa membuka dan melihat, yang tidak bisa melihat slide, saya akan siapkan juga ayat slide. Kita baca, saya akan bacakan untuk saudara. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saya ulangi ayat 36 dan 37. Siapakah di antara ketiga orang itu yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saya kasih tema bagian ini adalah siapakah sesama manusia. Seringkali bagian ini dibuat tema yang sudah sangat umum adalah orang Samaria yang murah hati. Tapi kalau kita baca ayat 37, waktu Tuhan Yesus tanya kepada ahli Taurat ini, "Menurut kamu siapakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam penjahat-penjahat itu atau penyamun itu?" Jawabnya adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Saudara, ini agak aneh. Kenapa dia tidak jawab orang Samaria itu? Dia tidak mau sebut orang Samaria. Dia sebut orang yang telah menunjukkan. Jadi bagi orang Farisi tidak bisa menyebutkan orang Samaria saja, tidak mau. Kenapa, saudara? Nanti kita akan renungkan bersama. Karena ada gap yang luar biasa antara orang Yahudi dan orang Samaria.
apalagi seorang Farisi, tokoh-tokoh agama yang luar biasa. Jadi ada hambatan yang luar biasa antara ahli Taurat ini dengan orang Samaria, hambatan yang tidak mungkin dipersatukan, sehingga waktu untuk menyebut nama saja dia tidak mau. Padahal orang Samaria tidak ada di situ, dia hanya sebut nama saja di depan Tuhan Yesus, tidak mau. Saudara, tema kita adalah siapakah sesama manusia. Saya yakin saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, bagi saudara dan saya, ada orang-orang tertentu yang mungkin untuk menyebut nama saja sangat berat bagi saudara dan saya. Orang-orang seperti ini sulit bisa menjadi sesama manusia. Bahkan bukan satu, mungkin banyak. Sehingga orang-orang seperti ini mereka berada dalam situasi yang Alkitab menggambarkan dia berada di dalam keadaan setengah mati. Jadi setengah hidup, setengah mati. Kalau dibiarkan, dia akan mati. Itu menurut orang kedokteran ya. Kalau orang kedokteran, orang yang sakit setengah mati tidak diapa-apakan, tidak lama kemudian dia akan mati. Jadi orang ini harus dilakukan sesuatu bagi korban ini. Jadi Tuhan Yesus membuat perumpamaan ini bagi 3 orang, kelompok orang ini. Mereka harus membuat sesuatu pada orang ini. Tidak boleh tidak membuat sesuatu. Karena kalau tidak membuat sesuatu, dia korban ini akan mengalami hal yang buruk. Mari kita lihat saudara. Saya ingin mengungkapkan dari saudara. Coba kita lihat yang pertama, slide terus. Saya akan membahas saudara tentang ini supaya kita lebih jelas mengerti bagian ini. Antara Yerusalem dan Yeriko. Saudara, cerita ini banyak penafsir mengatakan bahwa cerita ini bukan sekedar cerita yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Maksudnya buat-buat saja cerita. Tapi cerita ini kemungkinan besar berdasarkan pengalaman-pengalaman atau hal-hal yang sering terjadi di jalan antara Yerusalem dan Yeriko. Dengan beberapa alasan disebutkan ya. Misalnya dia menyebutkan tempat-tempat. Jadi ini sangat mendukung bahwa cerita ini kemungkinan ada satu realita, ada pengalaman yang pernah terjadi seperti begini. Yang kedua, Yerusalem dan Yeriko itu ada tempat yang berbeda. Yerusalem itu di atas gunung, Yeriko itu di lembah. Ya, jadi satunya tinggi, satunya rendah. Bahkan dia lebih rendah dari permukaan laut. Jadi kalau air laut begitu ada seperti orang Kupang bilang ada logong, lembah gitu ya, logong. Nah dia ada di dalam logong. Ya, Yerusalem itu ketinggiannya sekitar 2.300 kaki ya. Berapa meter? Kalau mau gampangnya dibagi 3. Jadi 2.300 bagi 3. 1.000 berapa meter? Sekitar berapa meter? 700 lebih ya, 800 meter. Itu ketinggiannya. Sedangkan Yeriko itu bukan di titik nol, tapi dia adalah 1.300 di bawah permukaan laut. Jadi dia ada kira-kira 400 meter lebih rendah dari permukaan laut. Jadi kalau dihitung beda ketinggiannya itu adalah 700 harus ditambah dengan 400. Jadi kira-kira 1.100 meter. Ini cukup tinggi. Itulah sebabnya jalan itu adalah jalan menurun dari Yerusalem ke Yeriko. Jaraknya berapa? Jaraknya itu berkisar sekitar 20 mil atau kurang lebih antara 25 sampai 30 km. Wah, lumayan juga ya. Tadi Pak Esra cerita ke Baun. Jadi jaraknya kira-kira dari Baun ke Kupang itu sekitar 27 km. Memang dari Baun ke Kupang agak menurun juga, tapi ini kurang menurun saya kira. Karena Baun itu tidak sampai 1.000 meter di atas permukaan laut. Baun itu sekitar 300 meter saja dari permukaan laut. Jadi kalau 1.000 berarti dia 3 kali lebih tinggi dari Baun, antara Kupang dan Baun. Ya, jalan ini menarik karena jalan ini sering disebut sebagai jalan merah.
Apa itu jalan merah? Jalan merah karena di jalan ini sering terjadi perampokan dengan pertumpahan darah. Maka banyak sekali terjadi hal-hal di jalan ini, sehingga orang pada zaman itu menyebut jalan ini dengan jalan merah. Siapa yang lewat situ siap-siap berisiko dengan perampokan dan penganiayaan. Dan salah satunya adalah yang sudah kita baca. Itulah jalan yang ditempuh. Slide berikut. Ini William Barclay mengatakan begini: jalan dari Yerusalem ke Yeriko menurun dengan tajam dan terjal. Tajam itu maksudnya tikungan-tikungannya itu sangat tajam, dan terjal itu artinya berlebih tebing-tebing curam. Sempit dan berbatu-batu. Ada banyak lekukan secara tiba-tiba yang menambah keseramannya, dan ada banyak gua di sekitarnya, sehingga menjadi tempat persembunyian tempat persembunyian paling aman bagi para perampok. Jalan ini sering disebut jalan merah atau jalan darah karena banyak terjadi korban perampokan. Ya, ini jalan cukup mengerikan kalau melihat gambaran seperti ini. Inilah jalan di mana digambarkan cerita ini terjadi. Coba slide itu, ada komentar lain mengatakan, Wycliffe mengatakan jalannya berkelok-kelok dan sempit, melingkar turun sepanjang jalan berbatu-batu dan banyak jurang, di mana para perampok dapat bersembunyi dengan mudah. Jadi perampok ini dia naik di atas bukit, sembunyi di balik batu, tinggal lihat saja dari atas. Oh, ada korban dari sana tuh. Lalu dia tinggal tunggu waktu yang tepat, korban datang, langsung dimainkan. Mudah sekali mereka melakukan, dan mereka cepat lari bersembunyi ke dalam gua-gua, jadi sulit ditangkap. Nah, coba kita lihat gambar. Nah, ini saya kasih tunjuk gambar, saudara ya. Ini gambar. Ini ada kota-kota, ini agak kecil, saudara baca. Ini ada Yerusalem, di sini ada Yeriko. Yerusalem, Yeriko. Ini gunung, ini lembah. Ini daerah Samaria. Orang Samaria yang murah hati itu dia berasal dari sini. Nah, kejadiannya adalah dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi perjalanannya adalah dari sini ke sini. Itu jaraknya kurang lebih 30 km. Ini daerah gunung, yang di sini daerah lembah. Coba slide ini. Nah, ini kira-kira dia punya model jalan, saudara. Ini gunung-gunungnya. Ini jalannya itu ada di sini. Coba slide. Nah, itu jalannya. Inilah jalan darah atau jalan merah tadi. Ya, jalan turun dari sini. Saudara, waktu itu tuh belum ada sepeda motor atau ada mobil bisa cepat. Kalau ada apa-apa mau lari kemana? Mau ke sebelah kiri bukit, sebelah kanan jurang. Jadi kalau sudah maju tidak bisa mundur, tidak bisa ke belakang, tidak bisa ke samping, tidak bisa ke samping satu. Jadi ini betul-betul jalan yang sangat mengerikan. Inilah tempat kejadian daripada apa yang kita baca tadi. Diceritakan bahwa ada orang yang dirampok, dipukul sampai menjadi setengah mati. Ya, lalu datang seorang imam, datang seorang Lewi, dan terakhir datang orang Samaria. Itu kira-kira gambaran tempat terjadinya. Sekarang coba kita lihat. Kita akan renungkan lebih jauh. Slide. Ini orang-orang yang terlibat di dalam bagian ini ya. Ada 6 orang. 1 itu ahli Taurat, 2 itu korban yang setengah mati, 3 itu imam, 4 itu orang Lewi, 5 orang Samaria. Kita akan lihat satu persatu secara lebih detail. Slide. Yang pertama kita lihat orang yang namanya ahli Taurat. Siapakah ahli Taurat ini? Ahli Taurat itu adalah kaum Farisi. Mereka itu adalah pemimpin spiritual bangsa Yahudi yang berkembang pesat pada masa Bait Allah yang kedua dibangun atau sekitar abad kedua sebelum Masehi. Jadi ada satu golongan orang itu yang mereka menamakan diri dalam golongan aliran orang Farisi, dan mereka ini orangnya agak unik. Nanti kita akan lihat mereka ini seperti apa.
Lalu mereka ini adalah kelompok dari orang Hasidin, kelompok yang menganggap diri mereka sebagai orang beragama yang saleh, dan mereka memisahkan diri dari orang-orang yang lain atau orang-orang yang biasa. Jadi ini ada kelompok elit, mereka sangat belajar sungguh-sungguh tentang hukum-hukum Taurat. Mereka anggap mereka yang paling hebat, paling luar biasa, paling tahu, menganggap diri sebagai pengawas daripada penerapan hukum Taurat ini dengan benar sampai detail-detail. Lalu mereka ini tidak mau bergabung dengan orang biasa. Jadi mereka ini kelompok khusus. Slide. Ya, bagian lain dikatakan orang Farisi atau kaum Farisi digambarkan sebagai pengamat dan penegak hukum Taurat yang sangat teliti. Jadi mereka itu sangat teliti sampai hal-hal yang kecil-kecil, titik koma pun mereka hafal. Mereka terapkan dalam gulungan naskah Laut Merah, ya Laut Mati. Kaum Farisi dikatakan sebagai kaum yang suka mencari dan memperhatikan hal-hal yang sangat kecil. Mereka menjadi pengamat pelaksana hukum yang sangat teliti karena mereka memiliki kerangka berpikir bahwa Allah mencintai orang yang taat hukum dan menghukum yang tidak patuh. Jadi mereka ini luar biasa. Tugasnya adalah jalan-jalan lihat siapa yang melakukan hukum Taurat tidak benar, mereka akan adili. Inilah orang-orang Farisi. Slide berikut. Coba kita lihat bagian firman Tuhan Markus 12 ayat 16. Dikatakan pada waktu ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jadi mereka ini memang ini tugasnya, jalan-jalan lihat-lihat siapa yang melakukan pelanggaran pada hukum Taurat. Ini tugasnya orang Farisi. Mereka sangat setia pada Taurat, sehingga mereka menyalahkan orang-orang yang kurang setia menurut ukuran mereka, termasuk Tuhan Yesus. Yaitu salah satunya, kenapa mau makan dengan orang-orang berdosa? Tidak boleh. Kenapa mau bergabung dengan orang-orang pemungut cukai? Tidak boleh. Jadi mereka ini sampai seperti ini. Inilah orang yang mengajak berbicara dengan Tuhan Yesus. Sebenarnya dia ingin mencobai. Tadi kita baca bagian pertama di mana ada seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Tuhan Yesus. Ini orang dari kelompok seperti ini. Coba selanjutnya. Nah, saya cari di buku-buku, saudara. Ternyata ahli Taurat ini ada banyak tipe. Mungkin saudara belum pernah teliti ya, ada kurang lebih 6 tipe dari ahli Taurat itu. Tipe yang pertama atau golongan yang pertama, kelompok pertama, itu adalah jenis orang Farisi yang menyombongkan kebaikan-kebaikannya. Jadi ini aliran yang pertama nih. Mereka selalu menyombongkan kebaikan-kebaikannya. Jadi yang ditonjolkan itu adalah mereka ini orang baik, selalu buat baik dan seterusnya. Yang kedua, ada orang Farisi yang memalingkan wajahnya untuk menghindari melihat perempuan. Wah, ini bahaya. Jadi kalau lihat perempuan, balik muka, najis. Wah, ini tidak boleh masuk di gereja kita. Bahaya nih, tidak boleh lihat perempuan. Jadi ini kelompok orang Farisi yang kedua. Yang ketiga, ada orang Farisi yang sering mengangguk-anggukkan kepalanya seolah-olah bijaksana. Wah, hati-hati kita, jangan sampai terpancing. Kalau ada orang yang lipat-lipat tangan, angguk-angguk, belum tentu bijaksana. Ini jangan sampai kelompok Farisi yang ketiga deh. Yang keempat, ada orang Farisi yang menghitung kebaikannya. Dan tadi sekarang ini dia hitung terus kebaikan. Hari ini buat apa kebaikan itu, buat apa kebaikan. Yang kelima, ada orang Farisi yang mematuhi Allah karena dia takut. Jadi dia terpaksa mematuhi banyak hukum-hukum Taurat karena dia takut. Lalu yang keenam, ada orang Farisi yang mematuhi Allah karena mengasihi Allah. Nah, tapi saya cari lagi tentang bagian yang keenam ini. Dia bukan seperti yang kita sering mengerti gitu. Orang mengasihi Tuhan karena orang melayani Tuhan karena takut Tuhan, bukan. Ini dia mengasihi Tuhan, dia hanya mau pada Tuhan saja, tidak pada siapa-siapa.
Jadi ini agak aneh ini orang Farisi seperti itu. Jadi dia punya urusan itu hanya dia dengan Tuhan, yang lainnya tidak ada urusan. Dan rupanya ini kelompok yang ke-6 ini yang sekarang sedang berhadapan dengan Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat apa peringatan Tuhan Yesus pada orang Farisi. Yang pertama, Markus 12 ayat 38. Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Wah, ini bahaya dari depan. Ayat 40, yang menelan rumah janda-janda sehingga mereka menggelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Berikut saudara, slide. Dalam Lukas 11 ayat 46 dan 52. Tetapi ia menjawab, Yesus menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikulkan pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Jadi mereka ini selalu mengajarkan hukum Taurat yang begitu berat kepada orang-orang, mengharuskan orang-orang untuk melakukan semua itu. Tapi si Farisi sendiri dia tidak melakukannya. Dia hanya lupa tangan, anggur-anggur. Jadi ini luar biasa orang Farisi. Saya membayangkan ya, saya sering dengar mungkin khotbah atau apa gitu. Kalau pendeta ini memang bahaya juga jadi pendeta. Menganjurkan, mengharuskan jemaat melakukan banyak sekali hal. Tapi kalau pendeta sendiri tidak melakukan, bahaya. Ini bisa masuk dalam kelompok orang Farisi. Jadi saudara, luar biasa ini orang Farisi. Dia mengharuskan titik koma semua dibacakan kepada orang Israel. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, lu sendiri tidak melakukan satu pun. Ayat 52. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu tidak telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang-orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Satu lagi, Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang di sebelah dalamnya penuh dengan tulang-tulang dan berbagai jenis kotoran. Saya baca banyak sekali, misalnya kita cari di konkordansi yang berhubungan dengan orang Farisi ahli Taurat. Lebih banyak kalau konfrontasi dengan Tuhan Yesus, selalu di mukanya itu adalah hati-hatilah, celakalah. Coba nanti saudara lihat, kalau yang ada hubungannya dengan orang Farisi atau apa gitu, bunyi ayatnya itu nanti hati-hatilah terhadap orang Farisi, celakalah dan seterusnya. Seperti yang kita baca beberapa ayat. Berarti ini orang-orang yang sangat berbahaya menurut Tuhan Yesus. Loh, kalau berhadapan dengan orang yang berbahaya, hati-hati, jangan dekat dia, karena dia berbahaya. Waspadalah. Kejahatan bukan datang dan seterusnya. Jadi waspadalah. Saudara, apa itu orang Farisi? Coba kita lihat Lukas 10 ayat 26. Tuhan Yesus jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana? Jadi waktu dia tanya sama Tuhan Yesus tidak jawab ke dia, tapi Tuhan Yesus bilang, apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana? Nah, ini kan mereka lagi bercakap-cakap di satu tempat ya. Mau baca di mana maksudnya kepada orang ahli Taurat? Jadi ahli Taurat ini dia juga tidak hafal mati ini hukum kasih ini, hukum yang terutama ini. Tapi Tuhan Yesus bilang, baca apa yang tertulis di situ. Berarti dia harus ada sesuatu yang dibaca. Apa yang dibaca? Saya tunjukkan saudara gambar. Ya, orang ahli Taurat penampilannya model ini. Saya pernah ke Inggris ketemu orang-orang Yahudi, ada satu atau dua yang model ini. Rupanya itu dia punya pemimpinnya, ada banyak pengikut di belakang. Jadi model begini. Tuhan Yesus bilang ke dia, baca apa yang tertulis ini. Apa yang dia baca?
Ternyata saudara, pada orang-orang Farisi yang golongan ahli Taurat ini, mereka kemana saja selalu membawa kitab Taurat dalam diri. Wah, ini yang baiknya saya pikir. Kemana selalu bawa kitab Taurat? Ada sesuatu baca, ada sesuatu cek, benar tidak? Karena mereka selalu mengecek titik komanya. Lu sudah lakukan ini, titik komanya pas atau tidak? Cek. Wah, ini orang luar biasa. Kalau dalam hal belajar firman Tuhan, dia telitinya luar biasa. Makanya Tuhan Yesus bilang, baca di sana. Jadi saudara, orang Farisi ini baca. Jadi dia selalu dilengkapi dengan kitab Taurat. Tahu di mana kitab Tauratnya? Mereka sangat kreatif. Mereka bikin kulit yang kira-kira lebarnya seperti ini 2 cm, lalu ditulis semua kitab Taurat. Kerpean kalau orang Jawa bilang. Semuanya ditulis, lalu dilingkari di badan seperti ini. Ini semua kitab Taurat. Masih kurang lagi lingkar di kepala. Wah, ini mungkin kepalanya nih, kepala ahli Taurat sampai di sini. Saya pikir waktu saya lihat gambarnya senter, padahal itu ada gulungan kitab Taurat di dalam. Nanti saya tunjukkan pada saudara. Coba slide itu. Nah, gulungan yang di kepala ini kalau dibuka, selalu lihat kitab panjang sekali. Gulungan panjang sekali, ditarik itu panjang sekali. Dan itu kitab Taurat semua ditulis dalam. Kalau dibaca ini seperti ini. Coba slide itu. Nah, dia bisa tampil seperti itu. Oh, ini luar biasa, betul-betul ahli Taurat, ahli. Jadi saya baca ahli. Kenapa disebut ahli? Karena dia betul-betul ahli dalam kitab Taurat. Dia tidak main-main, dia belajar, dia tulis secara teliti. Apa yang dia temukan dikonfirmasi, cocokkan. Makanya tuh saya jawab dia, coba lu baca, teliti di situ apa yang tertulis itu. Maksudnya itu adalah buka lu punya ini baca. Coba slide. Nah, ini. Jadi tangan ini kita penuh. Sini penuh semua tangan, kiri kanan. Ini namanya filaceri. Jadi orang ahli Taurat itu selalu bawa itu. Saya kira yang baik yang saya temukan dari Taurat salah satunya itu adalah itu. Kesungguhan untuk belajar firman Tuhan dan teliti. Sungguh-sungguh. Bawa catatan. Saya jarang sekali ketemu orang-orang yang model seperti itu. Bawa kerpean. Bawa kerpean firman Tuhan. Ya, misalnya bendahara gitu ya, bawa kerpean. Mau ada godaan aja. Nah, tidak jatuh-jatuh. Kita kalah dengan ahli Taurat dalam hal ini. Tapi dalam hal 6 tipe ahli Taurat itu, kita jangan ikut itu. Inilah ahli Taurat itu sudah Farisi. Apa kesimpulannya? Mari kita lihat. Pertama, mereka sangat ketat dalam penegakan ajaran Taurat. Khususnya itu adalah secara lahiriah. Kedua, tentang sesama manusia, mereka sangat berbeda paradigma dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau khusus bicara sesama manusia, mereka berbeda dengan Tuhan Yesus. Makanya sampai dibuat mengerti pun dengan contoh-contoh segala macam, tetap dia tidak mengakui orang Samaria itu adalah sesamanya manusia. Sampai bagian terakhir istilahnya sudah kepepet di pojok, tidak bisa lari kemana-mana lagi. Tuhan Yesus tanya dia, siapa? Maksudnya mau mengarahkan dia sebut sudah itu orang Samaria. Nama. Dia bilang orang yang menunjukkan. Padahal sudah jelas itu orang Samaria. Lalu saya percaya saudara, ada orang seperti ini dalam hidup kita. Orang yang kalau dengar namanya saja alergi kita kumat. Kalau dengar namanya saja pusing, tadi tidak pusing, sekarang pusing. Begitu dengar namanya tadi mau makan enak, sekarang nafsu makan hilang. Ada orang-orang seperti itu. Dan jangan-jangan orang seperti ini Tuhan bawa ke kita tanya, siapakah sesama manusia? Ini yang menjadi tema utama kita. Mari kita lihat satu. Oh sih, kita kembali dulu. Orang Farisi saat ini mereka pengajar, pembimbing, pembina, pengkhotbah dan sebagainya. Saya kira ini banyak model ini. Slide. Nah, yang kedua, tokoh yang kedua. Ini tidak ada nama orang ini. Tidak ada nama dalam firman Tuhan. Saya kasih saja no name, NN. Ya,
Ini adalah seorang, kemungkinan besar ini adalah orang Yahudi, dan dia kemungkinan besar orang Yahudi yang dirampok, dipukul sampai sekarat, setengah mati atau sekarat, dan dibiarkan. Jadi mungkin dirampok, mungkin dia melawan. Biasanya orang kalau yang dirampok sekarat ini orang yang dirampok coba melawan gitu. Sering seperti kita lihat di TV, orang dirampok coba melawan, ya sudah langsung dibabat gitu. Jadi kemungkinan dia rampok, dia lawan, dan dia dihabisi, hartanya diambil, mungkin dipukul, diinjak, ditendang, dan seterusnya sampai setengah mati. Apa tanda-tanda bahwa dia setengah mati? Dan jangan percaya saya, betul nggak dia setengah mati? Betul. Karena ada orang lewat di sampingnya, dia sudah tidak bisa lagi berteriak, tolong, tolong, sudah bisa. Angkat tangan sudah bisa lagi. Makanya firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, orang yang lewat situ, orang itu yang harus lihat dia tidak bisa lagi apa-apa. Jadi betul-betul dia setengah mati. Ini tinggal tunggu waktu mau mati. Saudara, ini gambaran dari orang-orang seperti apa ini? Ini orang-orang yang punya masalah besar. Jadi orang korban ini dia sekarang sedang menghadapi masalah yang besar, yang sangat serius, yang terjadi dalam hidupnya, dan yang paling penting adalah dia membutuhkan pertolongan saat ini. Inilah sebenarnya makna dari korban itu. Kenapa pakai istilah setengah mati? Itu artinya sekarang harus ditolong, tidak bisa ditunda. Inilah orang yang dimaksudkan dengan korban perampokan yang setengah mati. Orang seperti ini yang disodorkan kepada imam besar, imam-imam, disodorkan kepada orang Lewi, dan disodorkan kepada orang Samaria. Sekarang mari kita lihat siapa imam itu. Ayat 31 mengatakan, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara, kalau saudara masih ingat, Pak Esra pernah khotbah imam-imam, kenapa mereka turun dari Yerusalem ke Yeriko? Ya, karena mereka punya pelayanan di Yerusalem dan banyak yang tinggal di Yeriko. Jadi habis pelayanan pulang. Orang Lewi juga mungkin seperti itu ya, mereka habis pelayanan pulang, tunggu jadwal berikutnya, jadwal pelayanan kapan, naik lagi kembali. Jadi mereka sudah sering lewat di tempat ini. Apa kerjanya mereka? Imam-imam ini kerja utamanya adalah mereka ini simbol orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang dipercayakan melayani pekerjaan Tuhan pada tempat-tempat yang sangat terhormat. Inilah orang-orang imam-imam. Atau mungkin kalau kita pakai istilah sekarang mungkin hamba-hamba Tuhan yang khusus gitu, karena hamba Tuhan banyak, tapi ini hamba Tuhan yang punya pelayanan khusus. Ya, orang yang sangat sibuk pelayanan, pasti imam ini luar biasa sibuk. Ya, jadi ada kemungkinan, ada penafsir mengatakan karena dia terlalu penuh jadwal pelayanan, maka dia tidak mau ambil risiko untuk tolong orang ini, orang yang sedang sakit itu. Karena kalau dia tolong, bisa-bisa ada apa-apa nanti dia repot. Ada apa-apa itu seperti apa? Pertama, kalau dipegang ternyata dia sudah mati, maka najisnya harus ditahirkan 7 hari. Nah, kalau jadwalnya 3 hari lagi harus pelayanan, 7 hari kan tidak bisa pelayanan, jadi tidak boleh. Lalu harus urus kubur dia, harus keluar uang, urus kubur dan seterusnya. Jadi ini ada banyak hal yang menghambat dia. Jadi sebenarnya dia ini mungkin lumayan baik ya imam. Dia sempat lihat, tapi setelah lihat otaknya langsung cepat kerja. Ini untung, ini rugi, untung rugi, ambil untungnya. Ruginya kamu sendiri yang tanggung. Ya, jadi imam ini dia tidak pergi. Tapi yang menarik dalam cerita ini, saya ingin bagikan pada saudara. Imam ini dia mendapat kesempatan pertama dalam cerita Tuhan Yesus ini untuk bertemu dengan korban ini. Saya pikir-pikir, kenapa tidak balik ya orang Samaria dahulu ketemu? Kenapa disusul imam dulu ketemu,
habis itu Lewi, habis itu baru orang Samaria. Jadi imam ini rupanya memang orang yang dipilih Tuhan. Makanya Tuhan kasih kesempatan, ya kamu dulu, kamu orang terpilih, kamu dulu. Coba selesaikan masalah itu. Yang kedua, ini orang-orang Lewi. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi demikian juga artinya ceritanya sama dengan imam tadi. Jadi yang kedua ini ceritanya sama, beda orang saja. Tadi yang pertama itu imam, yang kedua ini Lewi. Orang Lewi ini siapa sih? Orang Lewi ini juga adalah pekerja-pekerja terpilih yang dipilih untuk bekerja di Bait Allah. Jadi dia juga simbol orang-orang pilihan, atau kalau di gereja kita bilang ini tim pelayanan. Ya, ini kan orang-orang terpilih, punya karakter tertentu, punya keterampilan tertentu, punya tanda kutip ada panggilan dan seterusnya. Jadi dia ini orang terpilih, orang Lewi, bukan orang sembarang. Dia juga baru pulang pelayanan. Jadi dia bisa dalam hati, Tuhan kita ini baru pulang pelayanan, Tuhan kan tahu capek tuh. Nggak mungkin lagi urus ini, kan 3 hari lagi harus pelayanan. Jadi dia juga nggak tahu. Tapi kita catat di sini ya, nanti kita akan menemukan dia mendapat kehormatan kedua. Tidak dilakukan. Coba kita lihat. Kenapa mereka tidak lakukan? Agaknya imam dan orang Lewi sedang dalam perjalanan pulang dari Bait Suci ke Yerusalem. Menurut hukum Torah, mereka tidak diperbolehkan menyentuh mayat. Bila mereka melanggar perintah tersebut, mereka akan menyusahkan diri mereka secara sosial, tidak tahir, secara finansial, membayar biaya penguburan, dan secara profesional tidak bisa mengikuti pelayanan keimanan dan imam. Jadi ada 3 alasan. 1, nanti jadi tidak tahir. 2, nanti bisa beresiko harus tanggung biaya penguburan. 3, nanti jadi tidak profesional. Jadi mereka alasannya cukup masuk akal juga ya. Tapi mari kita lihat coba. Coba kita perhatikan ya, ayat 31 dan 32. Saya akan menggarisbawahi 2 kata yang sangat penting di sini, yaitu kata kebetulan dan kata tetapi. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi melewati dari seberang jalan, sehingga demikian juga orang Lewi. Jadi orang Lewi juga ceritanya sama seperti itu. Nah saudara, kebetulan ini maksudnya apa? Kebetulan ini artinya bahwa kejadian orang si imam dan si Lewi ini lewat jalan itu adalah satu kejadian yang rutin terjadi. Jadi mereka selalu jalan situ bolak-balik. Nah, kebetulan hari itu ada kejadian orang yang dipukul sampai setengah mati. Bisa sudah tangkap sampai sini. Jadi ini sering dilakukan. Jadi kalau seperti saya misalnya ya, saya dosen, saya tiap hari ke kampus, bolak-balik kerja rutin saya, pagi ke kampus mengajar, siang pulang, pagi lagi ke kampus, siang pulang, gitu bolak-balik. Nah pada satu hari kebetulan dalam perjalanan pulang, saya bertemu dengan seorang yang celaka di jalan. Bisa tangkap? Inilah kata kebetulan, satu rutinitas. Jadi dia menghadapi masalah ini dalam sesuatu yang biasa terjadi, yang dia rutin lakukan secara rutinitas. Dan hari itu dia dipertemukan dengan korban itu. Nah, lalu ada kata tetapi. Tetapi di sini, ini kata tetapi ini keluar dari Tuhan Yesus. Tetapi di sini maksudnya apa? Apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus itu tidak terjadi. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus berharap si imam ini atau si Lewi ini menolong orang ini. Tapi dipakai kata tetapi. Artinya apa? Harapannya seperti ini tetapi tidak terjadi. Jadi sudah dikatakan tetapi satu kejadian di luar harapan atau sesuatu yang berlawanan dan
pemikiran pengarang. Jadi itu Tuhan Yesus sendiri. Tindakan yang diharapkan mereka lakukan adalah satu yang seharusnya tetapi tidak terjadi. Nah, saudara, ini yang mereka lakukan. Jadi saudara, saya kira sesama ini nanti kalau Tuhan sodorkan ke kita, tidak akan jauh-jauh. Siapakah sesama manusia? Orang yang ada di sekitar kita. Siapakah sesama manusia? Orang yang mungkin hadir dalam rutinitas hidup kita. Tapi Tuhan berhentikan kita sebentar untuk melihat. Sekarang mari kita lihat orang Samaria, ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu siapa orang Samaria? Banyak penafsir mengatakan dia orang yang sibuk, dia seorang pedagang kemungkinan, businessman. Makanya dia waktu nginap di hotel, itu dia sudah kenalan yang punya hotel itu. Ya, waktu bagian terakhir dia masih kasih uang dengan hotel. Di situ kesannya mereka sudah saling kenal gitu, saling titip, sudah tahu maksudnya dan seterusnya. Jadi rupanya dia sudah sering juga lewat situ. Lalu dia, kalau dalam hubungannya dengan orang Yahudi, orang Samaria ini orang yang tidak masuk hitungan. Kalau dalam kelompok tatanan sosial orang Yahudi, orang Samaria ini jauh dari pandangan atau dari hubungan orang Yahudi. Ya. Lalu perhatikan saudara kata lalu dalam ayat 33. Lalu datanglah seorang Samaria. Saudara, lalu ini bisa diartikan sebagai ini bagian yang terakhir. Kalau cerita begini, lalu ya dapat kesempatan terakhir dan dia berhasil melakukan seperti yang pengarang inginkan atau Tuhan Yesus inginkan. Kenapa bisa begitu, saudara? Ini akan menjadi poin interest kita lebih dalam pada pagi ini. Coba kita lihat lanjut. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan seterusnya. Saudara, yang pertama yang dilakukan orang ini adalah pertama waktu dia melihat, yang berbeda dengan si Imam dan si Lewi adalah kalau Imam dan Lewi lihat menyingkir ke seberang jalan, lihat menyingkir ke seberang jalan. Tapi orang Samaria melihat, apa yang terjadi? Dikatakan bahwa begitu dia melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Coba kita lihat lagi. Nah, ini luar biasa. Inilah bedanya atau batas antara orang yang bisa melihat sesama manusia dengan yang tidak bisa melihat. Jadi kalau secara sederhana, orang yang melihat lalu menyingkir, itu tidak bisa melihat. Tapi kalau orang yang melihat lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, itulah orang yang bisa melihat sesama manusia. Saudara, begitu tergerak hatinya, lalu akan timbul 7 atau 8 kata kerja. Saya catat bagi saudara. Yang pertama, dia melihat. Yang kedua, dia menghampiri. Ini kata kerja, menghampiri. Jadi mendatangi. Yang berikut, membalut. Atau kalau saya lihat ini konteksnya merawat, membalut. Yang berikut, menyirami minyak dan anggur. Nah, ini mengobati. Merawat, mengobati. Ya. Lalu yang berikut apa? Menaikkan ke keledainya sendiri. Yang keenam, membawa. Coba yang berikut, yang ketujuh, merawat lagi sampai di hotel, rawat lagi, cek lagi. Jadi ini seperti dokter kalau habis operasi besok cek ulang. Periksa pasien, visite pasien. Lalu menyerahkan biaya. Wah, ini luar biasa. Ada 8 tindakan. Ini terjadi setelah kata-kata tergeraklah hatinya. Coba kita lihat satu-satu. Coba kita lihat.
Slide kembali. Ya. Saudara, banyak penafsir kalau saudara baca buku tafsiran. Turun dari keledai, datang saja ke orang ini sudah sangat berisiko. Karena bisa jadi penjahat ini ada di sekitar sini. Dia lihat, wah ada pengusaha ya di sana. Bawa keledai lagi, hartanya banyak. Mungkin kalau Paulus ini pakaian-pakaian gitu, atau sepatu-sepatu. Wah ini gak diundang kok datang gitu. Wah langsung saja diambil. Jadi waktu dia turun ke sini saja sudah sangat berisiko. Artinya apa? Dia mempertaruhkan keselamatan. Yang kedua, coba slide. Menghampiri, membalut, merawat dan seterusnya. Ini pakai apa dia membalut dan merawat? Pakai cadangannya dia. Jadi zaman dulu ini bukan jalan-jalan lalu ada puskesmas bisa mampir. Tidak ada. Tidak ada poliklinik. Semua yang jalan-jalan memperlengkapi diri sendiri dengan perbekalan. Jadi rupanya ini kain balut, minyak-minyak untuk obat ini dia punya pribadi. Yang dia bawa untuk sewaktu-waktu kalau terjadi sesuatu dan dia pakai untuk merawat diri. Wah ini luar biasa. Punyanya dia sendiri untuk keamanan dirinya, dia pakai untuk orang ini. Lalu yang berikut apa? Terus saja. Nah ini yang luar biasa. Waktu saya baca bagian ini, waduh saya habis pikir ini perenungan. Dia angkat orang ini, kasih naik di keledainya. Firman Tuhan yang jelas mengatakan, dinaikkan ke keledainya sendiri. Apa artinya? Pertama sudah angkat kasih naik. Kedua, sisa perjalanan dia akan tempuh dengan jalan kaki. Bukan hanya jalan kaki, saudara. Dia harus juga tanggung orang ini karena orang ini setengah mati. Jadi tidak bisa kayak orang normal naik keledai sendiri, tidak bisa. Dia sambil duduk di atas keledai sampai badannya ke Samaria yang baik hati. Ini menambah risiko dia dirampok lagi di tengah jalan. Karena ini bisa lari. Coba berikut, slide berikut. Sampai di hotel sudah capek, mungkin perjalanan sisa berapa kilo kita tidak tahu. Jalan kaki sampai hotel capek, tidak istirahat sudah. Dia sepanjang malam merawat orang ini. Karena si orang ini lagi dalam keadaan setengah mati. Habis itu apa? Saudara? Belum sembuh, besoknya dia harus pergi karena dia seorang bisnismen. Bisa saja dia jalan diam-diam, tidak usah kasih tahu, tapi tidak lakukan. Dia hitung pakai kalkulator atau zaman dulu pakai simpoa atau apa itu. Ini kalau rawat luka seperti ini, sekarang sudah agak sembuh, nginapnya masih sekian hari. Uang nginapnya sekian, nanti harus beli obat-obat sekian, beli makan untuk sekian hari sekian, lalu biaya jasa pemilik hotel yang akan rawat dia sekian. Nah hitung semua, dapatlah kurang lebih 2 juta. Bahkan itu masih lebih. Lalu pagi-pagi dia bilang apa? Terimalah bukan dinar ini, rawat dia sampai apa? Sampai sembuh. Saya waktu baca ini luar biasa. Saya dokter, saya mengerti. Merawat sampai sembuh itu tidak bisa dipastikan. Tidak bisa. Bisa jadi akan berubah jadi mahal. Tapi saudara, ini orang ini dia bilang apa? Kalau nanti lebih, saya akan tetap tanggungkan. Jadi biaya ini tidak mati harganya 2 dinar. Bisa jadi waktu kembali Pak 10 dinar. Wah ini luar biasa. Kenapa bisa begini? Karena hatinya tergerak. Saudara, kunci sebenarnya melihat sesama kita manusia adalah pada waktu kita melihat kondisi yang sering terjadi dalam rutinitas hidup kita, pada orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, itu pada waktu kita melihat hati kita tergerak. Tapi saya rasa tidak mudah juga. Banyak orang mungkin sudah tahu bahwa orang ini sangat membutuhkan pertolongan, tapi hati tidak tergerak karena ada hambatan yang begitu besar. Hambatan yang dihadapi seperti orang Farisi tadi. Sebut nama saya tidak tahu, tapi luar biasa si orang Samaria ini, orang yang murah hati. Mari kita lihat bagian firman Tuhan itu. Tuhan Yesus mengatakan, Yohanes 1:19,
1 Yohanes 3:16. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada ayat tadi yang luar biasa, saya kira kita sudah hafal semua. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, katakan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tetapi tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Saudara, saya kadang-kadang agak risih juga, saudara, kalau sering doa makan, berdoa untuk orang-orang yang kelaparan, orang yang tidak punya rezeki. Apakah yang berdoa itu setelah berdoa menyiapkan sesuatu? Atau hanya basa-basi saja? Wah, ini bahaya. Tuhan bilang, jangan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan dalam kebenaran. Slide. Ya, saya bikin ini untuk memudahkan saudara. Hati yang tergerak itu batasnya mana? Lihat ya. Ini roda ini, kalau dia berputar, dia akan putar roda yang berikutnya. Kalau roda ini berputar, dia akan putar roda yang besar lagi. Roda yang pertama adalah dia punya mata yang bisa melihat orang atau melihat sesama. Begitu matanya melihat, hatinya tergerak. Ini motor utamanya. Begitu hatinya tergerak, keluarlah 8 tindakan. Apa bedanya dengan imam dan orang Lewi? Coba kita lihat. Kalau imam dan orang Lewi hanya melihat saja, stop di sini. Coba slide. Nah, stop di sini. Jadi ini tidak bisa berputar. Tindakan tidak bisa keluar karena motor penggeraknya tidak berputar. Coba kita lihat apa komentar Matthew Henry tentang ini. Matthew Henry mengatakan, belas kasihan yang ada pada diri orang Samaria itu bukan belas kasihan yang berpangku tangan. Baginya belum cukup untuk sekedar berkata, semoga cepat sembuh, semoga ada yang menolong kamu, mudah-mudahan nanti ada yang lewat yang lebih mampu bisa tolong, mudah-mudahan penyamun tidak lihat kamu lagi lalu nanti akan tambah pukul kamu, mudah-mudahan. Bukan. Tapi saat hatinya tergerak, ia mengulurkan tangannya. Ini kuncinya. Begitu dia melihat, hatinya berputar. Begitu hati berputar, kaki, tangan, kepala semua akan bergerak. Ya jangan harap paksa orang bergerak. Kalau hatinya tidak tergerak, tidak bisa. Slide. Nah, apa yang kita pelajari dari orang Samaria yang murah hati? Ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama, slide. Ini penting, saudara. Kesempatan terbuka diperebutkan siapa yang tergerak dia mengatakan. Jadi konsep pelayanan itu kesempatan yang dibukakan Tuhan. Dan siapa yang bergerak cepat dia akan dapat kesempatan itu. Dibuka pada siapa saja, saudara. Untuk contoh ini dia buka pada 3 orang. Buka yang pertama, slide. Buka pertama kesempatan yang luar biasa. Kesempatan pertama diberikan pada hamba imam. Tapi ternyata lewat. Itu yang dipakai kata tetapi. Diberikan kesempatan, tetapi ia menyeberang dari seberang jauh. Buka lagi kesempatan kedua, orang Lewi. Tetapi juga, tetapi menyeberang dari jauh. Lalu pakai kata lalu, ini lalu diberikanlah kesempatan pada orang yang ketiga. Jadi saudara, ingat baik-baik saudara, kalau Tuhan buka pelayanan kepada saudara, bukan hak milik mutlak saudara punya sendiri. Tuhan berkuasa, dia bisa buka pada banyak orang, pada hamba-hambanya, pada anak-anaknya yang lain. Buka semua. Siapa yang melihat dan cepat bergerak, dia yang akan dapat kesempatan itu. Saya waktu merenungkan bagian itu, saya juga kadang-kadang saya pikir terlalu banyak kesempatan yang diberikan pada saya yang saya tidak ambil.
Waktu saya masih kerja di rumah sakit, saya lihat orang-orang yang sudah pernah mati, yang kemungkinan menurut ilmu kedokteran akan mati, dan sangat terbuka bisa diajak bicara. Saya tunda-tunda, wah masih sibuk, nanti aja besok. Tahunya besok orangnya sudah meninggal. Banyak kejadian. Saudara, berapa banyak kita sering melewati itu? Jangan lupa, Tuhan tidak terikat berikan pada kita secara mutlak, kita sendiri hak kita, bukan. Dia buka peluang ini, kita memperlukan. Jadi sekarang saya ingin mengajak saudara melihat, melayani itu adalah memperebutkan kesempatan. Inilah konsep yang pertama, rebut kesempatan. Lalu lihat, peluang datang melalui interupsi. Ini orang-orang sibuk. Imam sibuk, Lewi sibuk, orang Samaria juga sibuk. Mereka bukan orang pengangguran, bukan main-main kartu di gua situ lalu bukan. Ini orang sibuk. Dan kesempatan ini terbuka hanya beberapa menit saja. Karena kesempatannya adalah lihat, lalu menyeberang berapa menit? 1-2 menit saja. Lihat, tidak suka, nyebrang. Lewat kesempatan, hanya 1 menit. Dan ini yang saya menggarisbawahi, sesama kita ada di sekitar kita, dekat, sering ditemui dalam kehidupan kita sehari. Tidak mungkin Tuhan buka sesama kita ada di Afrika Selatan. Woi, mau pergi bagaimana? Lihat saja, tidak pernah mau pergi bagaimana. Jadi ada di sekitar kita. Saudara, waktu saya siapkan bagian ini, saya 2 hari lalu, 3 hari lalu ke Makassar. Kemarin malam baru pulang. Pesawat delay, harusnya pulang jam 7 berangkat dari Surabaya, akhirnya berangkat jam 11 dari Surabaya. Jadi di samping saya ini ada seorang, kalau orang Kupang bilang duduk muka bodoh-bodoh. Rupanya dia ini lebih celaka lagi, saudara. Dia dari Salatiga sudah tunggu pesawat dari jam 1 siang. Bayangkan jam 1 siang sampai jam 10 malam. Saya baru tunggu mulai jam 7. Lalu karena dia duduk muka bodoh-bodoh, saya ada dia ngomong. Ya ini seorang mas. Saya waktu itu kamera saya ada baterai, saya mau foto mukanya untuk tampilkan di sini. Tapi lupa, baterainya habis. Jadi rupanya dia ini seorang pembantu rumah tangga. Dia tugasnya orang sangat sederhana. Dia tugasnya adalah menjaga rumah seorang bule yang buat rumah di sini di Kupang ini. Dan bule itu sering pulang pergi ke Australia. Jadi kalau bulenya ke Australia dia jaga. Kalau bulenya ada di rumah, ya dia tinggal di rumahnya sendiri. Sangat sederhana. Anaknya 1. Dia saya tanya dia sudah makan, belum makan. Dia rupanya dia pas-pasan juga ya pulang. Jadi waktu polling layan biasanya kalau terlambat kan, ya penumpang hadap ke pintu ini ambil makanan. Kan terlambat karena pesawat. Ya, dia sudah ambil makanan, saya lihat. Saya karena waktu ke situ sudah makan. Nah dia ambil makanan, saya lihat, cepat sekali habis. Belum apa sudah, rupanya karena dia belum makan. Lalu duduk lagi muka bodoh-bodoh. Saya akhirnya pikir, saya mau ambil makanan saya ya untuk jaga-jaga juga nanti kalau sampai tengah malam gitu ya. Saya pikir, saya masih bisa pertahankan, saya baru makan tadi. Ya sudah, Pak, ini saya punya pikir, Pak ambil lagi makanan. Dan rupanya sudah dia mau bawa ke sana, dia punya anak besar. Jadi itulah mungkin oleh-oleh yang dia mau bawa ke sana. Ya saya tidak ngomong tentang firman Tuhan, tidak ngomong, tapi mungkin ini prolog pertama. Mungkin besok-besok saya akan ketemu dengan dia. Sudah ada kesempatan, kalau saudara punya hati tergerak, bertindak. Itulah yang namanya berbelas kasihan. Dan kesempatan ini kalau saya tidak ambil, saya tidak akan ketemu lagi dengan dia. Dan dia tidak akan duduk muka bodoh-bodoh lagi di samping saya. Yang kedua, kesempatan dibuka ada batas waktu. Nah ini perlu kita pahami. Coba kita lihat. Waktu hanya beberapa menit dan terbuka dan segera berlalu. Coba kita lihat saya. Kita lihat sedikit. Apa itu waktu?
Waktu itu adalah milik berharga yang kita miliki, yang Tuhan berikan. Waktu adalah bagian dari hidup manusia sehari-hari. Waktu kita tidak dapat digantikan. Sekali ia berlalu, selamanya berlalu. Bagi banyak orang, waktu seringkali berlalu begitu saja, tanpa sungguh-sungguh mendapatkan perhatian. Ini mungkin paling banyak di antara kita. Siapa yang pernah pikir, misalnya kemarin, wah, kok kemarin tanggal 26 sudah berlalu? Saya kira jarang ada orang yang pikir-pikir gitu. Siapa yang pernah pikir sekarang bahwa mulai dari Pak Budi khotbah terakhir sampai sekarang sudah 1 minggu berlalu? Pikir saja tidak, apalagi merenungkan apa yang dilakukan dalam 1 minggu. Nah, setan memang paling pintar. Dia buat kita sedemikian sibuk dan luar biasa, kita nggak pernah pikir waktu kita. Padahal Tuhan bilang waktu terbatas. Saya kira kita semua di sini pernah mengalami apa yang namanya ujian. Ada yang tidak pernah mengalami ujian? Minimal ujian SMA. Kalau saudara pernah mengalami ujian, saudara akan mengerti apa artinya waktu. Masih banyak soal saya sudah berteriak, kurang 5 menit, saudara akan menghargai 5 menit itu. Tapi banyak di antara kita seperti kita yang punya waktu. Kita nggak pernah pusing. Kita lupa bahwa waktu terbatas. Saudara, teman-teman saya yang lulus dokter dan saya kurang lebih 30 tahun yang lalu, sudah banyak terjadi. Ada yang sudah meninggal, ada yang baru ada teman saya yang terbaru itu duduk-duduk, dia istrinya cerita, dia duduk-duduk, habis makan dia duduk-duduk santai-santai, tiba-tiba kena serangan stroke, langsung tidak bisa apa-apa. Jadi sekarang ngomong tidak bisa semua, tidak bisa duduk saja di kursi. Begitu cepat, tidak ada sakit sebelumnya. Lagi makan, habis makan malam, duduk-duduk bercerita, stroke datang. Dan saya kira kita banyak dengar cerita-cerita seperti begitu. Orang yang kemarin masih sehat, tiba-tiba besok tidak sehat. Jangan main waktu. Ada batasnya, terbatas waktu itu. Kalau saudara olor terus, mungkin saudara tidak pernah punya kesempatan. Coba kita lihat slide. Yohanes 9 ayat 2-4. Ini berbicara tentang dalam satu perjalanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan seorang yang buta dari lahir. Lalu murid-muridnya bilang apa? Murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Ini buta kenapa begini? Ini luar biasa. Mustahil dia buta sendiri atau buta karena orang tuanya, apa? Yesus menjawab bagaimana? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Perhatikan ini. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Saya waktu baca itu sebagai dokter, saya mengerti orang buta ini. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau pakai bahasa Kupang sederhana, bukan lu punya urusan cari tahu itu matanya itu karena apa. Mau di mama kok, di bapak kok, di nenek, itu bukan urusanmu. Tapi yang menjadi urusanmu adalah lewat dia pekerjaanku harus dinyatakan, kemuliaanku harus dinyatakan. Saudara, pernahkah saudara berpikir sesama yang disodorkan kepada saudara itu Tuhan bilang, lu tidak usah terlalu peduli, orang ini modelnya kok kayak setan, kayak begini. Tidak peduli. Tuhan bilang lewat dia pekerjaan saya harus dinyatakan. Siapa yang menyatakan? Ya kami. Wah, ini luar biasa. Kalau saudara punya orang yang saudara lihat, dengar saja tidak mau, ingatlah saudara, Tuhan mau lewat dia pekerjaan Tuhan dinyatakan. Coba lihat slide dulu. Nah, ini ada menarik lagi saudara.
dalam bahasa Yunani, waktu itu ada dua macam. Waktu yang pertama itu yang namanya waktu kronos, ya, mengacu pada kata-kata kronologi atau urutan waktu. Jadi kalau misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Januari, Februari, Maret, itu waktu kronos. Waktu itu akan putar dengan sendiri. Itu waktu kronos. Tapi yang kedua ini yang penting, Kairos. Ini artinya apa? Saat yang tepat atau yang benar. Kairos menandakan di antara satu periode waktu, di mana periode waktu yang tak dapat ditentukan didefinisikan sebagai sesuatu yang khusus terjadi. Jadi waktu Kairos ini adalah waktu kronos yang secara rutin terjadi, biasa putar terus. Tapi dalam waktu yang putar secara rutin itu ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Itu yang namanya waktu Kairos. Coba kita lihat slide. Apa itu waktu Kairos? Ini menurut pendeta Gideon Christian, dia bilang begini. Kairos itu adalah waktu dalam arti waktu yang diberikan Tuhan dan yang di dalamnya terdapat kesempatan. Jadi ada waktu yang rutin terjadi, tapi ada waktu yang dalam rutin terjadi itu Tuhan ada beri kesempatan pada fase-fase tertentu bagi kita untuk bertindak penuh kasih atau melakukan sesuatu yang penting atau bermanfaat bagi diri sendiri dan sesama. Kairos juga dapat menunjuk kepada waktu Tuhan bertindak untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Saudara, jadi sudah lihat ya, waktu itu rupanya ada dua. Waktu yang biasa yang kita tidak pernah peduli itu, yang walaupun terbatas tapi kita tidak pernah peduli. Tapi di dalam waktu yang kita tidak peduli itu ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan, dan kalau kita rebut kesempatan itu, maka itu menjadi Kairos. Saudara, Dr. Petrus Octavianus pernah bilang begini, setiap orang itu bisa berhasil dalam hidupnya kalau dia selalu buat sejarah-sejarah. Jadi misalnya Pak Esra sering cerita, tahun sekian kalau saya tidak putuskan begini, tidak akan terjadi begini. Itu membuat sejarah. Itu akan tercatat, tidak pernah berubah. Itu sudah lewat, tidak pernah bisa dirubah-rubah lagi. Itu kalau kita buat sejarah. Misalnya saya tahun 81 putuskan masuk fakultas kedokteran, maka 7 tahun kemudian saya jadi dokter. Saya buat sejarah untuk hidup saya sendiri. Tapi yang paling penting ini yang kedua, yaitu membuat sejarah di dalam kerajaan surga. Itulah yang dikenal dengan waktu Kairos. Jadi dalam kehidupan kita itu ada waktu-waktu di mana kita mencatat sesuatu di dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan memberikan kesempatan itu. Kalau kita ambil kesempatan itu, kita sedang mencatat sesuatu di surga. Itulah sejarah yang paling penting, bukan hanya sekedar sejarah di bumi. Banyak orang yang mencapai wali kota lah, gubernur lah, tapi nanti terakhir penjara dan seterusnya. Tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah ada kesempatan saya ambil, saya kelola dengan baik, dan saya dicatat dalam kerajaan surga. Inilah makna dari waktu Kairos. Inilah yang sudah diambil oleh orang Samaria yang murah hati. Diberikan kepada imam tidak diambil, diberikan kepada orang lain tidak diambil. Tapi imam itu mengambil, si orang Samaria mengambil. Dia mencatat. Saya kira kita mengakui, saudara, berapa banyak saudara punya waktu. Saya pikir sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti banyak sekali buka kesempatan pada saudara. Berapa banyak yang saudara rebut supaya saudara mencatatnya dalam kerajaan. Itulah waktu Kairos. Saudara, kita ini bukan Barabas. Apa maksudnya? Barabas ini gambaran dari penjahat yang digantung dari Tuhan Yesus. Pak Budi Asani kemarin sudah khotbah. Dia diselamatkan dan langsung mati pada saat itu. Kita bukan seperti itu. Kita diselamatkan dan dikasih waktu. Berarti anak-anak sekolah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi yang terutama kepada kawan-kawan kita sendiri. Kita semua ini masuk dalam kelompok ini. Kalau kita masuk dalam kelompok Barabas, hari ini bertobat, sore Tuhan sudah dihukum.
Berarti Tuhan ada punya rencana, ada kasih waktu ke kita. Ada yang kasih waktu 50 tahun, ada yang kasih waktu 20 tahun, ada yang 40 tahun. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apa yang saudara buat? Saudara hanya buat sejarah untuk diri saudara sendiri, sehingga orang puji-puji begini, ada berhasil begini, saudara, atau saudara membuat sejarah dalam kerjaan? Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, melayani Tuhan melalui sesama itu adalah satu investasi. Ya, saya pakai istilah bisnis ya. Saya kira bisnis bukan milik pengusaha-pengusaha besar. Ya, ada bisnis kecil-kecil juga, semua orang bisa lihat. Bisnis itu atau investasi itu, misalnya kita melihat sesuatu, dia bisa berpeluang menghasilkan sesuatu, maka kita memberikan pengorbanan pada kesempatan itu untuk memperoleh hasil. Itu yang namanya investasi. Ya, investasi itu sama dengan pengorbanan, dengan harapan ada imbalan yang menguntungkan setelah itu. Ya, jadi kita, makanya orang banyak berinvestasi. Tanam modal, investasi. Buat ini, nanti dia akan untung segitu. Itulah investasi. Saya ingin mengajak saudara melihat bahwa kesempatan pelayanan harus direspon sebagai satu investasi. Bukan untuk dapat hasil di sini, saudara, tapi untuk dapat hasil nanti. Ya, orang yang mau investasi kebanyakan orang yang tidak akan cerita banyak-banyak. Ya, hanya orang bodoh saja kalau lihat kesempatan ada investasi, pergi sharing ke sana kemari, akhirnya orang lain yang sambar investasi. Ya, nanti bisa tanya badinya atau bagaimana. Orang yang melihat investasi yang sangat menguntungkan, dia akan siapkan diri baik-baik kalau dia berinvestasi supaya jangan dilewati orang lain. Ini ciri-ciri investor yang baik. Tapi bukan saja itu saja. Kalau perlu dia akan mengorbankan semua yang dia punya, dirinya sendiri, asetnya, waktunya, konsentrasi pikirannya, semuanya diberikan dalam investasi, karena dia mengharapkan sesuatu yang besar. Apa yang dia cari? Dia cari upah, dan hal ini adalah upah yang besar. Coba kita lihat. Lihat, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikan waktu aku kembali. Lalu saya pikir orang Samaria ini luar biasa. Sampai di penginapan masih belum berhenti. Dia besok mau berangkat masih pikir lagi, ini belum tuntas investasi saya. Saya harus sampai tuntas. Saudara, yang kedua, dia berinvestasi untuk 100% dia mau pungut di surga. Saya pikir-pikir, dari mana tahu seperti begitu? Saudara bayangkan, dalam Alkitab tidak pernah dicatat dia jabat tangan dengan si orang yang setengah mati ini, perkenalkan diri, nama saya ini. Jadi ini orang ini masih setengah mati, saudara. Besok pagi dia bangun, dia tidak kenal dan tidak tahu siapa yang tolong dia. Tapi bagi orang Samaria tidak peduli. Saya tidak ada urusan dengan itu. Urusan saya adalah investasi untuk kerajaan surga. Banyak firman Tuhan mengatakan, kalau lu ambil pujian di dunia, lu tidak akan dapat pujian lagi di surga. Bahkan ini, saudara, ini seringkali menjadi hambatan bagi hamba Tuhan. Hamba Tuhan lebih banyak tidak sabar merebut pujian di bumi. Dia tidak mau 100% pujian itu dia terima di surga. Dia mau sekarang melayani, sekarang saya harus dipuji. Maka orang lain tidak puji, dia akan bikin cari akal supaya orang lain akan puji. Dan berapa banyak kita kehilangan mencatat sejarah dalam kerajaan surga karena kita sudah berbuat baik. Begitu Tuhan menepuk bahu kita, Tuhan sudah jadi, lu sudah butuh kemuliaan sendiri. Nah, ini luar biasa orang Samaria. Pagi-pagi si korban belum bangun, belum sempat terima kasih. Pernah siapa? Tidak peduli.
Bahkan dia juga tidak pesan pada pemilik hotel, tolong kasih tahu dia ya, nama saya ini, alamat saya ini. Tapi kalau di TV, wah perusahaan ini ada bantu di sini, ini alamat ini perusahaannya. Itu bagus juga tuh, tapi saudara sudah dapat, saudara punya upah di bumi sini saja, tidak mencatat di saudara. Baik. Saudara Amsal 19 ayat 15 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang-orang lemah, dia menyutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan. Saudara, orang bisnis paling tahu ini, saudara, piutang. Piutang. Saudara melakukan sesuatu pada orang-orang yang Tuhan sodorkan pada saudara, Tuhan benar, Koton 2 bikin pembukuan, itu masuk dalam kolom piutang kepada kerajaan saudara. Piutang artinya apa, saudara? Artinya Tuhan ada pinjam uang kita, dan tidak mungkin Tuhan lupa. Tuhan bilang, saya akan balas. Saya khawatir jangan sampai di sana buka buku pembukuan. Saudara yang siapa? Ini. Oh, kosong, neraca kosong. Tidak ada. Saudara, kalau saudara buat sejarah dalam waktu Kairos, saudara buat sejarah dalam kerajaan surga, Tuhan sudah perintah juru tulis di surga, catat di kolom piutang. Catat itu namanya siapa, masukkan dalam kolom piutang. Saya berhutang kepada dia. Nah, di sini saya pikir luar biasa Tuhan. Coba kita lihat. Yang terakhir, yang D, melayani sesama sama dengan melayani Yesus. Ini ayat sebenarnya panjang ya, saya hanya kutip 5 ayat saja. Nanti saudara baca di rumah, Matius 25 ayat 35 sampai ayat 40. Ini percakapan panjang sekali. Jadi ada Tuhan kata mau hari penghakiman, kumpul orang-orang bagi 2 kelompok. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Jadi saudara jangan terlalu suka makan kambing, saudara ke sebelah kiri. Domba di kanan, kambing di kiri. Jadi saya pikir-pikir, saudara, dari kesukaan makan pun sebenarnya sudah menunjukkan kita mengarah ke kanan. Iya, kita kan lebih suka makan domba ya, tapi kawan-kawan kita yang lain lebih suka makan kambing. Karena memang mereka akan menjurus ke sana. Domba di kanan, kambing di kiri. Ingat. Lalu ini percakapan dengan yang sebelah kanan. Kenapa yang kelompok ini dimasukkan dalam kelompok domba yang sebelah kanan? Tuhan bilang, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Aku orang asing, kamu beri aku tumpangan. Aku telanjang, kamu kasih pakaian. Ketika aku sakit, kamu rawat. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi. Maka orang-orang yang benar itu menjawab. Dia kata, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, engkau haus, engkau orang asing, engkau telanjang, dan seterusnya. Coba ya. Baik. Tuhan menjawab ini. Raja, ini raja yang datang ya, mahkamah itu. Raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, ini orang yang dirampok ini orang yang sangat hina, yang tidak bisa lagi, tidak ada harapan untuk ditolong. Makanya dia untuk berteriak saja tidak bisa. Dia tinggal tunggu saja. Saudara, poinnya keempat, melayani orang-orang yang Tuhan sodorkan kepada saudara dalam koridor atau bentuk sesama manusia. Tuhan bilang itu akan tercatat karena itu sama dengan melayani saya. Jadi yang dicatat di surga ini bukan sembarang-sembarang yang tidak penting-penting. Yang hanya melayani Tuhan itu yang dicatat. Kalau melayani diri sendiri nggak catat. Jadi saudara mau catat
Tadi sudah ada catat dalam buku filter. Sekarang ada catat lagi. Catat yang berikut itu karena kamu melayani Tuhan. Pelayanan yang tertinggi itu adalah pelayanan yang langsung ditujukan kepada Tuhan. Baik. Pertanyaan kita kembali, siapakah sesama manusia? Saudara, tadi saya mengulangi ya, sesama manusia itu adalah orang-orang yang dirancang oleh Tuhan, yang diberikan kepada kita dalam kehidupan kita yang biasa, bukan luar biasa, yang rutin terjadi. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang Tuhan interupsi dan Tuhan sodorkan orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu disodorkan, saudara punya kesempatan untuk memilih. Dan pada waktu saudara memilih, ingatlah bahwa waktu saudara terbatas. Berapa banyak di antara kita yang sudah melewatkan kesempatan itu? Berapa banyak di antara kita yang selalu melihat sesama kita sebagai pembuat masalah? Bisa jadi itu anak saudara, bisa jadi itu istri saudara, bisa jadi itu orang tua, om, tante, kakek, nenek, siapa saja yang dekat dengan saudara. Mungkin Tuhan bilang, ini sesama manusia, ini pembuat masalah. Jadi kita tidak pernah lihat dia sebagai sesama kita. Padahal Tuhan bilang apa? Lewat dia ini saya mau nyatakan kemuliaan saya. Saudara, kalau saudara tidak bisa lihat sesama saudara, saya ingin saudara lihat tadi firman Tuhan mengatakan, lihatlah bahwa di balik sesama saudara itu ada Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak mau lihat sesama saudara, tidak perlu. Saudara lihat saja bahwa di balik itu ada Tuhan Yesus. Saya mau melayani Tuhan Yesus lewat dia. Saudara, saya ingin saudara lihat ini. Ini orang hutan, tapi dia hidup mewah seperti manusia. Karena apa? Karena ada orang-orang yang rela berkorban memberikan hidupnya untuk melayani mereka. Saya lihat, nanti saudara bisa lihat di internet juga, ada seorang profesor, bukan biasa orang biasa, profesor. Dia seorang doktor, profesor yang sudah melayani orang hutan ini lebih dari 40 tahun. Bahkan ditanya wartawan, dia memanai tempat pelayanan orang hutan. Saya tunjukkan saudara. Ini dia waktu masih muda, baru lulus doktor. Dia sudah menyerahkan dirinya pergi ke Kalimantan, menggalang dana dari seluruh dunia, lalu bikin tempat penampungan orang-orang hutan yang terlantar, yang orang tua orang hutan punya bapak mama kena tembak, pungut, bikin ke pantai asuhan itu, rawat mereka. Ini dokter Brigit Maria. Dia ini masih muda sekali, dia sudah pergi ke sana. Coba saja. Ini beberapa tahun yang lalu. Jadi orang hutan ini betul-betul sudah anggap dia sebagai bosnya, atau nabinya, atau apanya. Slide. Ya, ini dia sekarang sudah tua. Ini sudah tua, ini sudah umur 60 lebih. Berangkat dari umur 30-an sampai sudah 60, hidup di tengah hutan, berkorban habis-habisan. Coba slide. Hidup dengan orang hutan. Slide. Dia bisa berdansa, kembali. Dia bisa waktu-waktu sepi, wartawan tanya, dia tidak pernah sepi. Dia hidupnya sangat berarti karena dia bisa berikan untuk orang hutan. Saya pikir luar biasa untuk orang hutan yang tidak ada artinya saja yang bisa kasih semua. Mana lebih penting? Sesama manusia atau sesama orang hutan? Ini seorang profesor, tapi matanya tidak pernah bisa melihat. Di sekitarnya itu banyak kampung miskin, orang-orang Dayak miskin. Dia tidak pernah lihat. Dia lagi bisa melihat orang hutannya. Jutaan dolar uang dibuat manusia. Dan dia bilang dia punya hidup bahagia. Bahkan dia siap tanah, dia mati akan kuburan. Dan dunia sekarang mengalami kebingungan. Siapa sesamaku manusia?
Coba ada satu contoh lagi. Ini saudara. Ini anjing termahal di dunia, harganya 22 miliar. Kalau lihat modelnya. Ini baru-baru ini, belum lama ini anjing baru-baru dibeli oleh seorang pengusaha yang sangat kaya di Cina. Dia beli untuk istrinya, untuk teman istri. 22 miliar. Kenapa untuk teman istrinya? Karena dia sibuk, dia pengusaha besar-besar. Jadi di rumah nanti ada. Lihat sudah, masih lebih baik emas yang muka bodoh-bodoh daripada ini. Bayangkan 20 miliar. Untuk apa? Supaya dia bisa tumpahkan kasih sayang. Terus terang. Apa aplikasi praktis ini? Yang pertama, saudara, karena waktu kita terbatas, saya mau kasih tahu saudara, stop jadi orang Farisi, jadi imam dan jadi Lewi. Stop. Kalau saudara masih merasa sekali-sekali saya masih seperti orang Lewi, seperti imam dan Lewi sekarang. Waktu terbatas. 2. Kejar hubungan dengan Allah sebagai langkah pertama, maka engkau akan punya mata yang dapat melihat sesama dan hati yang berbelas kasihan. Jadi berbelas kasihan itu hanya sebagai buah, itu bukan itu yang dikejar. Tapi orang-orang yang mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguh, buahnya itu adalah hati yang berbelas kasihan. Makanya hukum yang utama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Sudah oke, baru kau bisa mengasihi sesama manusia. Jangan dibalik gitu. Kalau dibalik, saudara namanya pelayanan sosial. Itu saudara cocok kerja di dinas sosial. Yang balik. Lihat Petrus, waktu Tuhan Yesus panggil Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Tanya sampai 3 kali. Begitu Petrus bilang, ya. Baru Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau sudah beres hubungan dengan Tuhan, sudah oke, jalannya sudah bagus, baru dipercayakan gembalakan domba-domba. Tidak langsung perintah gembalakan domba. Karena tidak mungkin ada orang yang hatinya berbelas kasihan bisa lihat orang begitu kalau Tuhan yang ada. Ini slide yang terakhir. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Tapi banyak di antara kita yang modelnya seperti ini. Ada orang minta tolong, bukan pikir mau tolong, ambil HP. Yang masih seperti ini, saudara, hari ini juga bertolong. Saudara akan habiskan waktu dengan foto-foto dan buat dokumentasi panjang tanpa bertindak sedikit. Padahal perintah Tuhan Yesus jelas, pergilah, perbuatlah. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami boleh belajar sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah contoh-contoh yang baik, firman Tuhan yang benar, kami boleh ambil menjadi kekuatan, pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah berbicara kepada kami masing-masing dalam hati kami, mencerahkan kami, memberikan pengertian, membukakan hal yang baru, menunjukkan hal yang benar. Tapi kami ingin Tuhan supaya kami juga bertumbuh semakin mengenal Tuhan, dan pada waktunya nanti kami juga bisa mempunyai mata yang seperti orang Samaria yang murah hati, mata yang melihat dan mata yang melihat dan menggerakkan hati. Tuhan, ampuni kami kalau pada saat ini Engkau menemukan mungkin banyak di antara kami yang selalu menyia-nyiakan waktu kami, yang selalu menyia-nyiakan kesempatan kami yang dibukakan kepada kami. Atau mungkin ada di antara kami yang selama ini kami bertahan pada orang-orang yang sebenarnya kami tahu bahwa Tuhan berikan dia
Mungkin ada di antara kami yang kami berkeras seperti orang Farisi. Kami bahkan tidak mau mengakui dia sebagai sesama kami. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kami. Dan kalau ada di antara kami yang masih mempunyai hambatan-hambatan yang seperti itu, biarlah setelah kembali dari tempat ini, kami diperlengkapi dengan mata yang bisa melihat dan hati yang berbelas kasihan. Dan kami diberikan tangan, diberikan hati yang juga bisa mampu untuk mendatangi sesama kami. Biarlah lewat pelayanan kami kepada sesama kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Seperti firman Tuhan mengatakan, melalui mereka pekerjaanku harus dinyatakan. Terima kasih Bapak dan Saudara. Berkati kami semua, pakai kami semua menjadi cermin daripada kasih kami kepada Tuhan. Cermin daripada kasih kami adalah kesediaan kami untuk melayani sesama kami, apapun dia. Terima kasih Bapak di surga, berkati kami semua.